Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Halo, lagi. halo Sobat RK dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kita. Gua Akhil Wilda dan Saya Juna. Ye. di Jadi Lead Bang Akil, kita gantian nih Bang Akil. Yoi. Gimana nih kita di Lead Up Podcast ya, jangan lupa ya Lead Up Iya Podcast. betul. Jadi kita ini ada di Lead Up Podcast di episode lanjutan untuk Kedua ya. pembahasan ya episode kedua untuk pembahasan yang sebelumnya masih banyak yang penasaran kayak gitu Bang. Jadi sekarang kita mau melanjutkan masalah kepemimpinan dan dikaitkannya dengan masa kita saat menjadi muda gitu ya. Nah, dengan berbagai macam potensinya yang ada, kemudian gimana cara kita memulainya gitu Bang. Karena kadang Betul. ada orang yang mikir juga ya udahlah kita jalanin aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau ngomongin potensi menurut Yes. Bang Akil nih gimana Bang potensi pemuda nih Bang? Ya, seperti yang kita obrolin pada episode sebelumnya ya. Karena kan potensi pemuda kan ya selain dari segi kuantitas begitu ya, jumlah pemuda yang di Indonesia kan begitu banyak ya. Yang konon katanya juga akan jadi bonus demografi juga di beberapa tahun ke depan gitu kan. Di sisi lain juga tadi sih maksudnya kayak pemuda itu kan apa yang ya dimiliki oleh orang tua dan itu dimiliki oleh pemuda adalah ini ya semangat gitu ya, determinasi gitu ya, ataupun keinginan untuk bergerak kan gitu. Kalau orang tua Konkret mungkin ya. gimana ya, waktunya udah susah begitu ya, tenaganya juga sudah habis begitu, sehingga ya sudah gitu, hanya mencoba untuk mewariskan apa-apa saja yang mungkin dulu pernah dibangun atau dibuat gitu ya, kemudian diwariskan kepada generasi setelahnya. Nah, yang buat orang-orang muda, anak-anak muda seperti kita-kita ini nih, ya mencoba untuk tadi kata yang kemarin kita itu ya, diskusikan gitu, mencoba untuk merealisasikan, membuat itu sebagai satu hal yang konkret, begitu Bang Juna. Ya. Meskipun kemarin ada pembahasan juga bahwa pemuda itu lebih erat kaitannya dengan karakter ya, Betul. determinasi, konkret dan sebagainya, tidak terkait dengan usia. Tapi bagaimanapun juga ada hal yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah lebih tua yaitu masalah Usia waktu gitu ya. waktu dia ya kan, waktu dia untuk berjejaring, waktu dia untuk menuangkan ide kemudian merealisasikannya misalnya bersama Betul. teman-teman dan sebagainya gitu. Dan itu sangat dimiliki oleh pemuda ya, orang yang dalam hal ini literally masa muda lah ya kira-kira gitu ya Bang ya. Dahsyat. Terus kira-kira Bang, ngarahinnya itu gimana Bang? Karena ada orang yang bingung ini mulainya dari mana sih gitu Bang. Iya, iya. Nah ini tadi ya kita kan berpijakannya kan dari potensi ya, bahwasanya pemuda itu punya potensi. Nah potensi ini kan emang harus diarahkan ya Bang Jun ya, karena kalau nggak diarahkan tuh bisa jadi bencana ya nggak sih? Jadi Betul. keburukan gitu. Ibaratnya kayak kita analogikan sebagai air ya. Air nih, air kalau apa namanya cukup gitu ya kadarnya kan jadi bermanfaat buat manusia, bisa diminum, bisa dibuat buat apa cuci-cuci baju, cuci piring segala macam. Tapi kalau air itu banyak kan jadi malah bencana ya nggak sih? Nah, begitu juga potensi nih. Potensi juga sama. Kalau misalkan memang kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan menjadi satu keburukan juga buat si pemuda itu. Nah, makanya potensi yang ada dalam diri pemuda, yang dia semangat, yang dia mau untuk terus bergerak, pengen tahuannya tinggi segala macam, itu harus diarahkan tuh, diarahkan ke jalan yang tepat. Waduh, ke jalan yang lurus. Ini kayak ini aja kita nih. Berasa ceramah agama saya lagi dengerin ya. Ke jalan yang lurus gitu. Maksudnya biar terlola dengan baik, biar outputnya nanti lebih baik dan akan bermanfaat juga buat diri pemuda masing-masing itu juga gitu. Jadi di situ sih sebenarnya Bang Juna. Dan juga Iya. ngomongin tentang potensi ya ini karena kita kan juga di kepemimpinan ya, salah satu potensi yang juga harus dikembangkan dalam diri muda adalah dan juga diarahkan adalah potensi kepemimpinan nih Bang Juna nih. Kita mulai masuk nih bahasannya ke kepemimpinan. Dan ini akan Waduh jadi berat nih. satu bahasan yang panjang nih buat kita gitu. Iya, iya, iya. Intinya kalau potensi itu perlu diarahkan, ya kan Betul. ya. Hmm. Kemudian kepemimpinan juga bagian dari cara kita eh, mengeluarkan potensi itu, gitu ya. Nah, Ya. kemudian
gimana nih kalau menurut Bang Akil, kita harus mulai dari mana sih kalau mau mencoba jadi pemimpin gitu? Misalnya ada yang mau iseng-iseng mau jadi pemimpin, Wah, nyoba gitu Bang. ini pertanyaannya ini Apakah banget. harus menjabat sebagai ketua OSIS? Nah, itu. Saya harus menjalankan diri sebagai ketua BEM? Oh, Atau iya, iya, iya. sebenarnya ada cara yang lebih mudah dan relevan untuk memulai apa yang disebut sebagai kepemimpinan? Wah, ini bahasan yang menarik nih dan sebenarnya kalau diperdalam bisa panjang ya bahasannya. Tapi gini, ini perspektif gue ya. Nanti mungkin lo bisa ngasih pandangan. Perspektif gue gini, Jadi saya sedang kepemimpinan memandang Anda, Pak. kepemimpinan sendiri kan sebenarnya sebagai sebuah hak ya, suatu hak yang hak perkembangan yang ya perlu dimiliki oleh seorang pemuda gitu. Karena yang gue pahami ini gue pahami ya, kepemimpinan itu kan tidak hanya diartikan sebagai kepemimpinan yang sifatnya publik aja nih gitu. Tapi kan kalau bicara kepemimpinan kan kita setidaknya bisa bagi menjadi tiga tiga domain gitu kan, kepemimpinan individu gitu ya, kemudian kepemimpinan domestik sama kepemimpinan regional kepemimpinan publik gitu. Kepemimpinan individu itu apa? Kepemimpinan individu adalah ketika seorang individu itu mampu untuk kemudian memimpin dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri seperti itu. Nah, masuk ke yang kedua, kepemimpinan domestik ya ketika udah berkeluarga gitu ya, ketika sudah berumah tangga. Nah, eee, pemuda pasti akan mencoba untuk ya tadi gitu, yang tadinya single gitu ya jadi double gitu, yang tadinya single Itu jadi pasti main bulu tangkis ya. bulu tangkis pasti pasti akan berkeluarga ya, punya pasangan, punya anak nantinya segala macam. Dia kan juga akan apalagi sebagai seorang laki-laki ya, akan menjadi pemimpin buat keluarganya. Dan juga ketika kita bicara kepemimpinan publik tadi yang sudah Bang Juna sampaikan juga gitu, bahwa ya tadi areanya misalkan ketika kita jadi pengurus di organisasi, di kampus ataupun di masyarakat segala macam, itu jadi ininya, jadi apa namanya, dimensi-dimensi yang sebenarnya ada dalam kepemimpinan. Nah, tadi pertanyaan tadi, sebenarnya mengasah dari mana ya? Sebenarnya mengasahnya dari diri sendiri dulu tuh Bang Juna tuh. Maksudnya kayak, kita perlu mengasah dari diri kita karena kan at the end ya kepemimpinan bicara tentang individu ya, walaupun pada prakteknya kita akan berkolaborasi, kita akan bekerja sama sama yang lain, tapi itu adalah kualitas individu yang perlu terus dipupuk seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya, ya melatih diri sih gitu ya, melatih diri, apa namanya, apalagi untuk kepemimpinan individu ya. Kepemimpinan individu kan ngomongin tentang tanggung jawab, ngomongin tentang apa sih istilahnya, jujur pada diri sendiri dan seterusnya begitu. Ya itu memang perlu perlu dilatih dan kita emang harus siap dulu nih dirinya nih secara mental dan secara emosional begitu ya untuk bisa mengelola diri secara lebih baik lagi. Gitu kira-kira Bang Juna. Dahsyat Itu menurut gua ya. sekali. Menurut gue. Ya, kalau tadi ngomongin mulai dari diri sendiri itu saya jadi ingat salah satu quotes ya. Wih, Mulai siapa nih? dari diri sendiri, mulai Oh iya, dari sekarang dan mulai dari yang kecil ya. Kalau nggak yes, salah Agim bukan sih ya. Ya ya. kan? Dan itu emang kepake Bill banget Ginasiar, sih. Ginasiar ya yang berikan itu. Iya, kepake banget buat terutama buat diri saya sendiri. Hmm. Saya selalu ya seperti yang saya pernah bilang di episode sebelumnya, kayaknya ngebayangin kepemimpinan tuh kayak sesuatu yang kayaknya gagal Wah gitu banget ya, gitu suatu yang kan. Wah, ngebayanginnya presiden, iya. sekjen PBB, enggak juga ya Bang ya. Terus kayaknya Padahal enggak. sesuatu yang berat banget omongan lo gitu bahasanya. Padahal ya mulai dari diri sendiri itu juga seenggaknya manfaat buat kita ke depannya gitu Betul, kan. Kita bisa mimpin betul, diri kita bisa manage waktu kita. Nah, di betul. situ nanti mulai kerasa misalnya kita bisa gimana cara kita ngisi waktu kita gitu. Orang-orang Betul. yang mungkin masih mencari jati diri gitu, bingung kayak gimana, ya coba aja kita mulai dengan gimana cara kita ngisi waktu kita, ya kan. Kalau masih ada luang-luangnya dikit tuh diisi main, ya nggak apa-apa, namanya juga anak muda gitu kan. Tapi Yoi, sebisa mungkin yoi. diisi juga dengan tadi tuh misalnya ada kata kunci kolaborasi itu kan misalnya paling gampang sering-sering ngobrol sama temen ya Bang ya. Misalnya ngobrolin, kita bikin ini yuk, kita ikutan komunitas ini yuk dan sebagainya sampai akhirnya
idenya keluar gitu kan, kemudian konkret gitu kan. Dan jangan lupa mulai dari sekarang ya kan, karena kadang-kadang nih ya kita nunda ide kita juga dipikirin sama orang lain, terus udah dijalankan sama orang lain. Banyak tuh yang kayak gitu tuh Bang. Duluan deh jadinya deh. Iya, kayaknya ini gue pernah mikir ya masalahnya lu nggak ngejalanin gitu. Iya makanya. Ini makanya kita buat podcast ini langsung aja ya, take action aja ya Bang Juna ya. Langsung aja Bang, biarpun belangsak-belangsak dikit nggak apa-apa lah. Yang penting jalan dulu aja, perbanyak konten dulu. Yoi. Iya. Itu tadi menarik tuh, maksudnya kayak apa ya? Kayaknya kan ini ya, saat-saat muda tuh harus kita manfaatin untuk trial and error ya. Kita habisin waktu tuh untuk menghabiskan waktu kesalahan-kesalahan kita ya, sehingga nanti ketika sudah mature gitu ya, sudah lebih dewasa, kita sudah tidak tidak apa namanya banyak melakukan kesalahan lagi ya nggak sih Bang Jun? Secara logika. Iya, jadi kita semacam kayak sudah ada pengalaman gitu ya Bang ya. Yes, betul. Jadi kita udah tahu bahwa yang ini itu nanti hasilnya akan seperti ini, dan tentunya kita nggak mungkin dong melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda gitu kan. Itu persis kayak Albert Einstein sampaikan gitu. Hanya orang gila yang mau hasilnya beda tapi caranya sama. Gimana kalau caranya sama maka hasilnya sama juga. Disitulah kita belajar. Betul banget. Dan satu lagi nih Bang Juna, ini ada satu fakta menarik nih yang sebenarnya ini juga jadi mungkin jadi ini ya, semoga jadi dorongan dan motivasi kita nih untuk terus mengembangkan jiwa kepemimpinan kita atau karakter kepemimpinan kita. Ngomongin kepemimpinan sendiri kan tadi yang udah gue sampaikan di awal ya, bahwa itu kan hak ya, hak setiap orang untuk dikembangkan seperti itu. Itu pula kan juga sebenarnya secara apa ya, internasional pun sudah diakui bahwasanya kepemimpinan itu sebagai salah satu skill yang memang harus dipupuk, harus ditanam atau harus dilatih gitu ya. Karena kalau kita ngomongin tentang ukuran-ukuran atau indikator-indikator kan internasional tuh punya namanya indikator ini namanya Youth Development Index YDI ya. Kalau di Indonesia namanya IPP, Indeks Pembangunan Pemuda gitu. Pemuda ya. Nah, Indeks Pembangunan Pemuda itu di salah satu domainnya itu ada khusus ngomongin tentang kepemimpinan. Dan mirisnya di Indonesia itu masih sangat jauh tuh Bang Juna tuh. Bahkan di ASEAN aja peringkat 7 tuh. Wah, itu sangat ini banget ya. Itu cara ngukurnya gimana ya Bang ya? Nggak tahu Bang. Dalam ini ya, tapi yang jelas ada satu ini ya, ada satu kontennya tuh ini, apa namanya, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah gitu. Nah ini makanya ngomongin tentang kepemimpinan publik sebenarnya sih. Jadi lebih ke situ sih. Nah ini kan sangat ini banget ya. Wah Indonesia nih negaranya besar gitu, tapi kok peringkat 7 ya ASEAN ya. Ini kayaknya gimana banget, kita kan belangsak banget ya gitu. Itu bisa jadi dorongan sih buat kita untuk apa namanya terus menumbuhkan atau memupuk ya jiwa kepemimpinan kita atau karakter kepemimpinan kita. Dan tadi yang sempat disinggung Bang Juna juga tadi apa terus berlatih ya Bang Juna ya untuk iya, itu betul. gitu. Karena kan itu kan apa ya sesuatu yang namanya skill kan ya nggak sih Bang Juna orang HR nih gimana Bang Juna kalau yang namanya skill harus dilatih ya nggak bisa langsung sekali 2 kali belajar aja harus dipraktekkan ya nggak sih? Iya, intinya dari mastery itu adalah kita ada pengulangan terus-menerus ya kan. Bahkan kalau di konteks people development ada teori namanya 70-20-10 Bang. Gitu. Nah, 70% yang mempengaruhi orang untuk bisa tumbuh adalah lakuin aja. Just do it. Apa kerjaan lu lakuin, lu belajar dari kesalahan, banyak-banyak buat improvement itu juga penting tuh. Jadi ada kaizen ya ibarat bahasanya ya kalau di orang Jepang. Kita terus menerus ya kan sampai nanti kita jadi mastery sendiri. Jadi ada job mastery gitu di kita jadi expert lah kayak gitu. Dan ketika kita berproses jangan takut gagal ya Bang Juna ya. Iya, justru kalau kita tahu gagal kan kita nggak mau nyemplung lagi jadinya ya kan sih. Gitu. Jadi emang harus benar-benar digunakan lah masa muda kita untuk trial gitu ya, trial and trial gitu kan, coba-coba terus sampai titik di mana kita bisa mendapatkan
kebaikan yang lebih baik lagi. Itu mungkin Bang nih, episode ini kayaknya menarik nih. Episode lanjutannya apa? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Mungkin ini juga Bang Juna nih bagi para audiens semuanya yang pengen ngusulin apa namanya tema-tema, mungkin bisa aja ditulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa dukung terus channel kita Rumah Kepemimpinan ya dengan cara gimana Bang Juna caranya? Caranya gimana Bang? Caranya di like, di komen sama di subscribe. Sama subscribe. Oke, Langganan ya langganan. Ya karena kalau ini ada ide buat kita juga Bang, misalnya nih Bang Juna itu sisirannya kurang rapi misalnya, boleh bisa ganti model rambut misalnya, boleh. Kalau ada ide-ide kita terlalu gembel misalnya nih pakai kaos. Yoi, ini kan kita kaosan ya. Kita kan kaosan nih. Apa sebenarnya pengen terlihat santai sebenarnya sih. Gitu. Iya. Cuman kalau ternyata kita harus pakai jas, oke siap. Oke, kita siap. pakai. Walaupun harus pinjam dulu kemana ya. Iya, sip. Kita lanjutkan lagi di episode podcast selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang masih berlanjut dan emang sengaja dibikin penasaran. Contohnya kayak tadi soal trial and error. Ada satu faktor penting kenapa itu bisa sukses nanti ke depannya. Nah, apakah satu faktor itu? Ya kan? Yes. Nantikan di Lead Up Podcast berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi sobat apa ini? Sobat RK ya. Sobat RK. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.